Tetapi pengaduan itu adalah bagian dari proses hukum ini, dimulai proses hukum ini terhadap terdakwa kita. Ya. Nah, pengaduan Anda tanggal 1 Desember 2024, ya, masih ingat saudara ya? Baik. Di langsung aja pertanyaannya, ya. Langsung aja. Baik yang mulia. Kita semua sudah punya datanya. Oke. Saya mau bertanya kepada saudara terkait dengan ada kalimat Anda dalam surat pengaduan itu yang isinya begini, bahwa intinya permasalahan ini dimulai dari Dr. Samira yang mereview produk Anda. Betul gitu. Jadi kita ingatkan lagi ya. Sebentar. Ada lanjutan sebentar. Jadi kita ingatkan, poinnya aja pertanyaan. Iya, Nanti kalau sebentar ya. Ini makanya begini. Kalau saksi dengan pertanyaan tidak jelas, baru saudara jelaskan. Baik. Langsung aja pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, di dalam surat pengaduan yang Anda bikin, ya, Anda menjelaskan begini, bahwa atas saran dari Dr. Oki Pratama tersebut, maka keesokan harinya saya tanggal 14 menghubungi Mail lewat WhatsApp, melanjutkan percakapan. Di dalam percakapan tersebut, ya, Mail memberikan saran atau solusi, ya, ingat ya, saran atau solusi yang pada intinya mengatakan kepada saya agar produk skincare saya tidak direview lagi oleh dokter detektif, maka saya diminta untuk memberikan uang sebesar 5 miliar. Oke? Pertanyaan saya, Anda mengikuti saran dari Mail tersebut atau solusi yang kita lakukan sama dia? Mengikuti apa? Yang dibilang Anda, Mail memberikan saran supaya atau solusi supaya Anda memberikan uang 5 miliar agar produk Anda tidak direview oleh dokter Samira. Bukan seperti itu, jadi saya menjawab. Oke. Dan apabila dokter sudah membayar senilai 5 miliar kepada Nikita Mirzani, maka Nikita Mirzani akan menjembatani untuk agar dokter diam dan tidak menjelek-jelekan dokter kembali di media sosial. Oke. Berarti Anda punya keinginan untuk meminta bantuan kepada Mail, kepada kita melalui Mail. Tidak meminta bantuan, dokter. Ini surat pengaduan Anda, makanya saya bacakan itu kan Mail memberikan solusi. Dijawab aja, apakah saudara minta bantuan atau tidak? Tidak yang mulia. Tidak meminta bantuan. Tidak yang mulia, kami langsung mengatakan akan menjembatani. Ini berarti nggak benar ini pengaduan Anda. Yang jelas pertanyaan saudara sudah dijawab. Tidak, masalah nanti ada perbedaan di surat pengaduan, silahkan disimpulkan saudara. Baik, oke. Itu kan solusi. Anda punya pilihan pada saat itu untuk mengikuti atau tidak mengikuti solusi. Tidak, yang tidak boleh pilihan. Kenapa tidak ada? Karena apabila tidak, maka saya akan terus dijelek-jelekan di media sosial seperti yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani sebelumnya. Karena kenapa? Akan terus-terusan dijelekan oleh Nikita Mirzani sebelumnya. Karena di situ Ismail Marzuki dan Dr. Oki Pratama mencontohkan bagaimana Suneo Dr. Richard termasuk sejawat kami juga yang awalnya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani, dibilang Suneo kepalanya botak, bopeng dan sebagainya rupanya. Fisiknya dihancurkan juga sebagai dokter kredibilitasnya setelah membayar 3 miliar melalui Dr. Oki Pratama menjadi tidak dijelek-jelekan kembali. Oke. Nggak usah apa-apa. Baik, saya lanjut pertanyaan saya. Tadi Anda sampaikan bahwa Anda sebagai pribadi dokter merasa kredibilitas Anda hancur, ya. Nah, kalau gitu di dalam surat dakwaan ini disebutkan atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys Pretianisari menjadi terancam
kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glavitsia. Ya, di dalam surat dakwaan halaman 3 dan 4 menyarankan terdakwa Nikita Dr. Oki menyarankan kepada Reza Gladys untuk menyelesaikan permasalahan mengenai produk Glavitsia. Pertanyaan saya, produk Glavitsia yang sebenarnya direview ini atau yang Anda pribadi yang direview oleh Nikita? Izin dijawab yang mulia. Jadi permasalahan produk, memang produk itu terus menerus dijelaskan dan produk tersebut terus-terusan direview. Tapi saya tidak khawatir karena produk tersebut sudah berizin BPOM yang mulia. Akan tetapi setiap saya live, kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Nikita Mirzani selalu disebutkan oleh masyarakat di media sosial yang mengatakan saya gelaro mana cabut gelaro sebagai depannya. Iya, pertanyaan saya simpel. Kalau Anda bilang tadi kesimpulan Anda bahwa Anda adalah korban secara pribadi dari dokter, lalu di dalam dakwaan disebutkan yang dipermasalahkan itu adalah penjual adalah produk Glavitsia. Penjualan produk memang ada penurunan, tetapi yang menjadi Jadi masalahnya sekarang produk Glavitsia apa Anda? Iya. Bukan produk Glavitsia. Salah dong dakwaan ini. Tanyakan ya pengunjungnya, silakan keluar kalau dari saya. Jadi sebentar ya. Jadi saksi ini kan hadir di sini untuk memberikan keterangan, tidak dalam rangka menilai dakwaan, begitu ya. Sebentar ya. Kalaupun keterangan saksi ini lain dengan tinjauan, silakan ditanggapi di pembelaan kan begitu. Kan begitu ya. Jangan meminta saksi untuk menilai berarti tinjauan nggak benar atau benar, kan begitu ya. Yang menilai adalah kita penasihat hukum, penuntut umum, begitu ya. Silakan dilanjutkan. Oke, jadi masalahnya pribadi ya, bukan masalah itu. Iya. Oke, sekarang saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Iya. Nah, itu kan ada percakapan antara Anda dengan Mahir 14 November sampai putus di bulan Desember, ya kan? Dengan Ismail hanya sampai tanggal 15. Nggak masalah. November. 15 November ya. Oke. Nah, di rentan waktu itu percakapan tadi yang ditunjukkan oleh rekan kami di depan tadi itu percakapan Anda sama ya. Oke. Nah, setelah semua itu terjadi proses, termasuk uang 2 miliar yang Anda transfer ke PT Bumi Wisesa diserahkan langsung, gitu kan? Nah, di tanggal di tanggal 13 Desember Anda kan menghilang selama sebulan ya. Setelah sudah semua itu terjadi dan seterusnya, Mail WA pada Anda, Dok, selamat siang Dok, kok saya dengar berita nggak enak, kan? Wah, dokter parah nih, itu kata Mail. Dokter ngomong apa kok Niki dituduh meres dokter? Ini buktinya, oke? Nah, pada saat itu Anda kan dihubungi. Kenapa Anda tidak membalas ini untuk mengklarifikasi apa permasalahan dari sebenarnya yang terjadi? Karena sebenarnya bisa diselesaikan pada saat itu kalau Anda membalas. Jadi begini, pada saat Nikita Mirzani meminta uang kepada saya, beliau terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ismail Marzuki mengatakan akan dibatani oleh dokter detektif. Akan tetapi dokter detektif malah kembali meminta uang senilai 2 juta dolar Singapura kepada suami saya. Apa urusannya sama Nikita? Itu saya
Anda bermasalah sama dokter, apa bermasalah sama kita? Nah kan yang saya tanya, ada rentang waktu 1 bulan, Anda menghilang menghubungi oleh Mail mau mengklarifikasi, dok, ini maksudnya apa kok dokter bilang Lipi meres dokter? Saya bilang ke siapa? Saya nggak tahu. Kenapa? Ya, saya bilang ke siapa pada saat itu? Bilang ke siapa? Ini loh chatnya, ini dari jaksa loh ini. Iya, betul. Iya. Saya maksud saya kan tidak mau balas chatnya Mario. Iya, kenapa Anda tidak Ya, balas? kamu takut ya? Tidak mau menyelesaikan. Bahkan kita bilang tadi anjing lo, kita lihat Nah, yang berdua. Itu dari mana yang Anda sangat begitu? Sebentar. Pertanyaannya kenapa saudara nggak jawab? Itu aja. Jawab. Kenapa nggak jawab? Saya bukan jawab, tapi saya takut ya, Mbak. Itu jawabannya. Takut kenapa? Kan mau dikembalikan biasanya kalau dijawab itu. Memang ada pembayaran. Anda tidak jawab. Sudah dijawab, dia takut. Titik. Begitu ya. Oke. Apa yang Anda takutkan dari Mail? Terdakwa kita dari akan membeli di media sosial dengan followers yang banyak. Pertanyaan saya simpel. Yang chat Anda itu Mail. Anda tidak balas chat Mail, katanya takut. Pertanyaan saya, apa yang Anda takutkan dengan Mail sampai tidak dibalas itu chatnya? Ini menjelaskan yang mulia. Jawab aja, kenapa takut? Ya karena saya takut dijelek-jelekan kembali di media sosial yang mulia. Udah, titik. Itu Oke. Saya menurut sedikit, tadi Anda sampaikan bahwa di BAP Anda juga permasalahan ini dimulai dari adanya review yang dilakukan oleh Dr. Samira terhadap produk Anda ya. Nah, waktu itu produk Anda dijelek-jelekkan. Kenapa Anda tidak lapor polisi malah minta tolong Oki untuk menghubungi Mail supaya bertemu dengan kita? Izin yang mulia, saya tidak meminta tolong, saya hanya bercerita sebagai teman sejawat. Dan saya dan Dr. Oki sudah kenal dan tadi seperti saya ceritakan yang mulia. Tidak. Itu Kalau Anda jawabannya. minta, begini. Oke, saya pakai logika Anda, nggak apa-apa. Saya pakai logika Anda. Kalau Anda tidak meminta, ya berarti Anda dapat dari mana nomornya Mail? Silakan disimpulkan ya. Itulah jawaban saksi ya. Silakan disimpulkan ya. Jadi kita ingatkan saksi ya. Sebenarnya simpel kok ya. Pengunjung ya. Kita ingatkan. Kita ingatkan kepada saksi ya. Sebenarnya simpel. Saudara itu cukup menjawab apa yang ditanya. Sudah titik ya. Begitu. Semakin saudara tambah atau apa, semakin nanti membingungkan. Atau yang nggak ditanya kok dijawab kan. Jadi waktu kita tuh habis kan gitu. Jawab yang ditanya ya. Saya lanjut sedikit lagi ya. Jadi di dalam dakwaan ini ya, saya balik ke dalam dakwaan. Terdakwa ini kita dituduh atau diduga melakukan tindak pidana pengancaman dengan ancaman nama baik atau membuka suatu rahasia. Ya. Pertanyaan saya, kalau niat Anda memberikan uang 4 miliar tadi itu setelah terjadi negosiasi dari 5 miliar ke 4 miliar, apakah tujuan pemberian 4 miliar itu untuk menutupi rahasia Anda? Tidak menutupi rahasia, memaksudnya kembali yang mulia. Saya tidak ingin kembali menunjukkan kredibilitas saya yang mulia sebagai dokter kecantikan. Terus kalau begitu, duit 4 miliar yang tadi diserahkan 2 miliar ke perusahaan, ke ini,
selain dalam rangka supaya kredibilitas Anda tidak jatuh sebagai dokter, apa ada lagi yang dilakukan itu? Izin menjawab kembali yang mulia tidak ada. Sekarang saya balik Oke. Pertama dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa Nikita Mirzani melakukan review yang direct terhadap produk Booster Glowing Cell. Oke. Pertanyaan saya, dokter apa namanya produk Booster Glowing Cell, ya, itu punya PT Belakang Makhluk, betul ya? Bukan. Bukan. Terus apa? Merupakan treatment glowing booster cell dengan menggunakan produk dari Curidan. Betul. Bukan produk dari PT Indonesia. Glowing booster cell merupakan treatment. Nama yang saya berikan untuk treatment, yaitu treatment glowing booster cell. Bidang. Betul. Bidang Pharma. Ya. Nah, bidang Pharma itu merek siapa itu? Punya siapa? Punya Anda juga? Bukan. Punya orang lain? Betul. Siapa? PT Curidan. Kok Anda yang masukin buktinya di sini? Kan yang di review sama dia kan Booster Cell Glowing. Treatment glowing booster cell, saya mau izin menjelaskan karena pengacara terdakwa selalu menyebutkan bahwa glowing booster cell itu adalah produk. Itu adalah merupakan treatment yang ada di klinik kecantikan saya. Oke. Itu. Nah, ya maksud saya paham. Kalau ini revisian superficial fit aging atau DNA salmon itu siapa? Milik PT Curidan. Milik PT Curidan. milik orang lain juga. Iya. Iya. Apa kaitannya sama Anda masukin di sini di dalam BAP? Maksudnya? Ini pertanyaannya. Ya, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan. Dia di dalam BAP nomor 2 tanggal 14 Februari 2025 ya mulia. Ditanyakan oleh penyidik kepada Anda ya. Ditanyakan oleh penyidik kepada Anda. Apa produk yang direview saudara Nikita Mirzani dan saudari Samira alias Doktif? Apakah itu punya Anda dan terdaftar di BPO, di BPOM? Jika terdaftar, ditunjukkan buktinya kepada penyidik. Anda menjawab begini, dapat saya jelaskan bahwa untuk produk review yang direview jelek-jelek adalah revisian superficial fit aging atau DNA salmon. Tapi untuk review ini terjadi setelah saya memberikan uang sejumlah 4 miliar dengan cara transfer 2 miliar ke PT Uni Paramos Unisesa tanggal 14 November dan tunai 2 miliar. Produk tersebut terdaftar di produk. Itu kan Anda mengakui kalau ini punya Anda. Saya menjelaskan itu milik PT Curidan yang bernama Ibesien yang saya gunakan untuk treatment, yaitu treatmentnya yang bernama glowing booster cell yang ada di klinik saya dengan menggunakan produk dari PT Curidan. Bukan punya Anda. Bukan. Salah berarti BAP. Treatment glowing booster cell. Ya berarti BAP tidak benar. Bukan punya Anda. Bagaimana kan saya main BAP yang mulia kan mau dikonfirmasi. Bukan terima kasih. Lo sebentar ke dasar. Saya ini tidak rekam saudara. Iya. Saya tidak berhenti. Mohon izin. Bentar ke dasar. Sebenarnya rekan penasihat hukum dan terdakwa sudah kita lihatkan. Ini giliran rekan saudara. Kalau mau tanya silakan nanti ya. Jadi silakan kalau ada yang mau menangkap biar ya kita tanya juga ya.
Menurut umum tidak begitu ya. Jadi saksinya Kalau nggak tahu saja. menurut penasihat hukum keterangan saudara berbeda dengan kan begitu kan? Ya. Kenapa? Pada saat itu, terdakwa Nikita Mirzani dan dokter detektif itu mereview treatment glowing booster cell yang mereka kata-katain bahwa itu produk adalah itu adalah treatment. Tapi mereka mereview yang boleh izin setelah saya melaporkan Polda Metro Jaya. Iya, pertanyaan saya itu punya Anda atau bukan? Punya PT Bidang. Bukan punya Anda. Bukan punya saya. Terus kenapa Anda akui itu punya Anda? Saya tidak mau Ini apa? treatment glowing booster cell milik saya, akan tetapi produknya menggunakan produk PT Bidang yaitu Ribokin. Oke, coba. Pertanyaan lain. Oke, kalau aku nanti dilihat Cumi-cumi. di media juga banyak kita tahu Alina. bagaimana keterangan saksi ini. Oke, Alina. saya mau tanya, di dalam BAP ada ini terdapat tulisan voucher book bundling. Ya. Nah, voucher ini berkaitan dengan apa voucher ini? Dengan treatment glowing booster cell yang ada di klinik saya. Treatment. Treatment. Iya. Dan dari tadi izin yang mulia dari saya menjelaskan bahwa glowing booster cell treatment akan tetapi penasihat hukum selalu mengatakan bahwa itu produk yang baik. Oke, izin yang mulia saya bisa Saksi dari hukum silakan. Nah, sebentar ya. Ini yang mau ditunjukkan BAP atau produk. Kalau bukan ini benar ya. Kalau produk benar, kita akan di BAP yang mana? Yang nomor berapa ditunjukkan di sini. Treatment itu nama kegiatannya. Dalam kegiatan itu memakai program. Tidak perlu, tidak ada.